Halo, Assalamualaikum. Ini saya lagi baca berita ya, di mana katanya tahun 2013 Lenovo tengah gencar mengekspansi pasar smartphone di Indonesia. Dan lagi masuk ke pasar ponsel kelas atas melalui ponsel terbarunya Lenovo 5X yang dijual di harga Rp4.499.000. Ini sudah menggunakan Android versi 4.2 Jelly Bean, baterainya 2000 mAh, RAM 2 GB, prosesor MTK 6589 quad-core berkecepatan 1,5 GHz dari MediaTek. Kameranya 13 megapiksel di belakang dan di depan punya 5 megapiksel, di mana kamera belakangnya punya lampu flash LED dan punya layar 5 inci resolusi Full HD dan juga Corning Gorilla Glass 3. Layar juga memiliki fitur Vision Display 2020. Apa itu? Dan mau tahu handphonenya apa? Ini dia. Udah ada di tangan saya ya. Ini adalah Lenovo 5X. Kondisinya masih baru harusnya. Saya beli 700.000 saja sekarang. Jadi ini akan jadi konten mesin waktu sekarang ya. Rp4.499.000, sekarang tinggal 700.000. Mau tahu seperti apa? Kita lihat dulu kemasannya ya, seperti ini. Jadi ada kesan premiumnya itu di sini ya, di tulisan 5X-nya ini dibuat bolong seperti itu. Jadi dikasih satu buah kotak lagi di luarnya. Yang mana di sini ada tulisannya Ultra Thin and Light 20x20 Vision Display. Saya nggak tahu itu apa yang dimaksud. Dan kameranya 13 plus 5 megapiksel ya. Di dalamnya ada kardus lagi. Oke, 5X ini adalah serinya S960 warna silver. Nih, sertifikasinya tahun 2013 dan ini masih segel. Masih segel ya. Kita akan buka segelnya. Garansinya Telkomsel. Teng-teng-teng. Yap, ini dia. Masih diplastikin smartphone-nya. Kita skip dulu ya. Kita lihat dulu kalau ponsel premium 4,5 juta zaman dulu dapatnya apa saja. Oke, dapat SIM trajektor di sini. Bentuknya unik ya. Lalu ada buku garansinya, panduan informasi produk penting, dan quick start guide. Ini dua bahasa ya, dengan panduan mulai cepat versi 1.0. Kita skip saja, kita buka bannya. Kita lihat aksesorisnya. Oh, di dalam partisi lagi ya. Memang premium sih, kerasa. Dan ini dia. Supply chargernya. Ini rada-rada kurang elegan sih. Desainnya seperti ini. Kalau buat saya ya, rada kesannya tuh kayak apa? Kayak supply charger generik. Kayak yang dipakai berbagai merek. Lenovo, outputnya 5 volt, 1 ampere saja. Habis ya. Jadi, ada kabel data dan juga headset. Headsetnya Lenovo seperti ini, in-ear. Kemudian ini kabel datanya, micro USB, biasa aja ya. Dan kita lihat smartphone-nya langsung. Dulu, sebetulnya menurut saya Lenovo itu yang paling mampu bisa mengimbangi harga-harganya Xiaomi di Indonesia. Dulu ada Lenovo A6000 buat ngimbangin Redmi One S ya. Ini dia penampakannya, smartphone 4,5 jutaan zaman dulu. Saya udah siapkan SIM trajektor, karena di sini ada SIM tray-nya. Apakah dual SIM? Ini rada gimana ya? Angkatnya tuh rada aneh. Ya. Oh, ini hanya untuk apa ini? Ada tulisannya 1 strip 2. Tulisannya 1 strip 2 di situ. Tapi hanya ada satu slot. Ya. Ini slot micro SIM. Ya, slot micro SIM ini, bukan nano SIM. Jadi nggak dual SIM ya. Oke, kita lihat di sini. Iya, emailnya cuma satu. Jadi zaman dulu handphone 4,5 juta belum dual SIM. Dan di sisi kiri ada tombol power. Sisi kanan tombol volume rocker. Sisi atas ada jack audio 3,5 mm dan tidak ada noise cancellation microphone juga. Di sisi belakang ini dia kamera belakangnya 13 megapiksel. Oh ini nih noise cancellation microphone-nya di bawah kamera ya. Fungsinya mungkin akan berfungsi banyak ketika merekam video juga. Lalu ada LED flash 1 di bawahnya dan logo Lenovo. Ini aksen chrome di bawahnya menyambung ke pinggir. Cantik sih ini untuk ukuran tahun 2013 ya. Dan di sisi bawah ada port micro USB dan juga jack audio. Nah, pertanyaannya, di mana loudspeakernya? Sepertinya loudspeakernya pakai yang sisi depan ini ya. Kalau zaman sekarang udah pada terpisah kan, kecuali mungkin Infinix Hot 9 Play yang masih menggunakan loudspeaker di earpiece. Dan ini sisi depannya, plastiknya bubble. Jadi mendingan kita lepaskan saja. Oh, ya seperti ini penampakannya.
Kayak sih zaman dulu, tipis banget juga, tapi memang baterainya hanya 2000 mAh. Dan karena ini baterai tanam, saya agak ragu sih, ini masih tersisa dayanya. Jadi kita akan coba nyalakan, kalau enggak harus sambil dicas. Lumayan juga nunggu ngecasnya. Saya sampai sempat ganti baju, bikin kopi dulu barusan. Dan kita akan coba nyalakan ya. Barusan saya udah lihat, udah 6% baterainya. Sekalian mau lihat jinglenya ya, Lenovo zaman dulu seperti apa. Oke, itu dia jinglenya, kayak laptopnya juga ya, Lenovo ForDOS Hoodoo. Dan menurut saya, Lenovo tadi udah bilang ya, kalau dia adalah yang mampu mengimbangi harga Xiaomi. Tapi sayangnya, ketika sudah mengakuisisi Motorola, mereka fokusnya ke Motorola di Indonesia. Yang mana harga jualnya paling hanya Moto G5S ya, yang bisa mengimbangi Xiaomi. Sisanya rada susah sih harganya. Dan akhirnya mereka menyerah juga. Dan sampai sekarang kayaknya sempat ada yang masukin tuh Lenovo ke Indonesia melalui Lava, tapi habis itu udahan ya. Bahkan secara global pun smartphone Lenovo jarang kedengaran sekarang. Memang Legion sekarang lagi mulai menggaungkan namanya nih, lagi mau bikin smartphone gaming. Tapi untuk Lenovo sendiri yang biasa-biasa smartphone-nya kayaknya kurang ya. Ada seri Z, seri K, kemarin seri S. Tapi ya gitu-gitu aja, nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak juga kayaknya penjualannya. Termasuk di Indonesia nggak masuk resmi lagi. Ya ini dia Lenovo 5X sudah masuk ke home screen. Dan apa yang harus kita lakukan? Oke. Welcome, take a quick tour of Dragon, your new Android home. Dragon has 3 screens. Next, app screen, widget screen, and portal screen. Saya kok jadi ngomong bahasa Inggris. Enjoy. Start. Dragon Portal dari sini. Connect to the internet. Dan ini widget screen ya. Portal, application, dan widget. Balik lagi ke application dari sini. Ya, seperti ini home screen ya. Tidak ada ini ya, berarti ya. Tidak ada application drawer. Semuanya ditumpuk di sini. Dan kita akan coba apakah bisa ini dibikin jadi, oh bisa ya, bikin jadi folder, tinggal tumpuk saja seperti itu. YouTube logonya masih logo lama loh. Twitter juga sama. Dan sorry saya nggak bisa deketin banget ke kamera karena ini pakai power bank ya. Sambil ngecas, baterainya mungkin sekarang udah berapa persen? 7% mungkin ya. Jadi ini bisa digeser togglesnya buat munculin toggle selanjutnya. Dan di sini notification dari security. Dan kalau mau lihat notification center, oh, toggle-nya lengkap, tinggal diklik dari sini ya. Oke, kalau ini notification center, ini toggle center. Dan notification center ini bisa diatur. Display battery indicator, percentage, display current network speed udah ada dari zaman dulu. Kemudian, apa lagi yang kita lihat? Kita masuk ke setting aja dulu ya. Setting, dibagi 3 tab settingnya, common, feature, dan system. Kemungkinan about phone ada di sistem ini. Ya, ada di bawah. About phone, system update, upgrade version checking. Oh, ada 13 MB doang. Oke. Kayaknya update dikit ya. Tapi berarti ini server buat software update-nya masih nyala loh. Kemudian kita akan cek statusnya. Baterainya 6% sekarang. Emailnya ada, serial number ada, uptime-nya ada. Software-nya mana ya? Legal information, no version info. Model number Lenovo S960, Android versinya 4.2.2, Jelly Bean, dan sudah ada ini ya, Easter egg-nya seperti ini. Baseband version, build number ada, dan sistem update-nya sudah selesai, tapi kita akan tunda aja ya, 30 menit. Kemudian ada apa lagi di sini? Display storage dari 16 GB. Available 11,69 GB ya. Itu pun sebetulnya yang user accessible itu hanya 12,07 GB. Kita akan lihat kameranya. Buat geser ke video seperti ini. Videonya Full HD. Mantap. Lalu untuk kamera depan gesernya dari situ. Apa ini? Kok ada apa sih? Yang kayak buat frame-nya gitu. Shutter areanya ada blink-blinknya gitu.
Kemudian ini 5 megapiksel. Ya. Kalau mau wide bisa di 4 megapiksel. Dan memang ini sudah ada beautification-nya ya. Bisa dimatikan kalau kamu mau. Dan di sini adalah filter. Ini filternya lumayan banyak. Field shape, blur, kaleidoscope, mirror, backlight, fish eye, comic, wave, starburst, pencil, thermal, glass, lomo, rural, poster, pop art, infrared, color filter, lighting, black and white, natural, sepia, negatif, dan high contrast. Oke, lumayan banyak. Nanti akan saya munculkan hasil perekaman videonya secara lengkap. Ini belum akan saya tes sekarang karena baterainya masih sangat sedikit. Teman-teman ada yang pernah pakai nggak Lenovo 5X ini? Atau Lenovo 5 seri lain atau Lenovo seri S? Karena ini lanjutan seri S sih sebetulnya ya. Kalau S920 itu mirip banget sama HTC One X desainnya. Kalau 5S, bukan 5S, 5X S960 ini entah mirip apa, tapi zaman dulu sih keren ya. Kemudian penampilannya elegan banget, tipis banget juga, dan ini apa ya, kesan metalnya itu menonjol banget sih. Untuk zaman dulu ini keren sih. Kita akan lihat aplikasi yang dulu ada di smartphone ini bawaannya. Sedikit nostalgia sama aplikasi zaman dulu juga ya. Ini ada Facebook, Play Store, Maps masih seperti itu logonya, belum yang pin location doang. Radio, Seed Gallery, YouTube. Tadi kayaknya ada Twitter deh. Kemana dia lari? Ada Asphalt 7, AccuWeather. Siapa yang pakai AccuWeather dulu? Saya sih enggak. AccuWeather ini lumayan nguras baterai soalnya widgetnya. Block Breaker 3, Call Log, Evernote. Nah, kalau ini saya pakai zaman dulu ya, buat synchronize note sebelum pakai Google Keep. Kalau sekarang pakai Google Keep udah cukup banget. Flashlight, Fishing Joys, Game Love Live, email, Compass, file browser, Google Pinyin, Google Setting, Google Plus. Nah, ini sosial media yang udah mati. Lokal, Little Big City, Lenovo Launcher, Hangout, Messenger dari Facebook. Messenger Plus ini dari Google ya. Kemudian Mobile Assistant, Navigate 6, Navigation. Google Navigation masih terpisah dari Maps, News and Weather, Novice Tutorial, Playbooks, Recorder, Play Music, Play Magazines, Play Games, Secure It, Share It seperti itu zaman dulu. Sync It, Skype, Voice Search, Video, UC Browser udah ada. Time Center, dan Play Movies. Dragon ini kayak launchernya gitu ya, Android Home-nya gitu. Beda sama Lenovo Launcher. Iya, I see. Ternyata dia sudah pakai dua launcher. Ada Dragon dan Lenovo Launcher. Lenovo Launcher seperti ini. Dan tetap sih, semuanya ditumpuk di depan ya. Tidak ada application drawer. Tuh, Twitter sekarang ada. Kalau ditanya apakah masih bisa buat zoom atau tidak, mungkin kita perlu login dulu, lalu kita coba install zoom ya. Ya, seperti ini Play Store zaman dulu. Dan kita akan coba zoom. Cari zoomnya. E-books dan movies, animasi. Jadi kalau kamu berpikiran buat meminang handphone ini, buat anak sekolahan, buat zooman zaman sekarang, nggak bisa. Android 4.2 kayaknya udah nggak disupport ya sama zoomnya. Kalau WhatsApp masih bisa tuh. Facebook juga ada, tapi zoom nggak ada. Teman-teman ada yang pakai Lenovo nggak zaman dulu? Zaman-zaman Xiaomi baru masuk Indonesia. Boleh komen ya, pakai Lenovo apa zaman dulu dan kenapa alasannya. Siapa tahu ada pengalaman sama Lenovo yang tak terlupakan dan berharap Lenovo bisa masuk resmi kembali di Indonesia. Dulu saya pakai Lenovo A6000 apa A6600 ya? A6000 kayaknya. Yang bisa pakai itu tuh, bisa pakai Bolt ya internetnya. Gitu aja mungkin untuk video mesin waktu kali ini. Semoga sedikit banyak menggugah kembali nostalgia teman-teman sama smartphone zaman 7 tahun lalu. Setelah ini kita akan lihat hasil foto dan videonya ya. Silakan. Ya, ini adalah perekaman video dengan kamera depan dari Lenovo S860 ya. S960. Lenovo 5X. Dan untuk audionya silahkan disimak. Harusnya bagus karena ini di dalam ruangan ya. Dengan pencahayaan yang juga
harusnya bikin bagus hasilnya. Saya akan sambil coba geser-geser sedikit. Tadi di kamera belakangnya perekaman video pas pindah fokusnya terlalu ini ya, terlalu kasar. Menurut saya segitu terlalu kasar. Tapi overall masih lumayan ya untuk zaman sekarang ini. Ini handphone 7 tahun yang lalu. Tapi sayangnya tadi dicoba install Zoom udah nggak bisa ya. Jadi kayaknya kalau berpikiran buat beli smartphone ini buat digunakan misalkan buat anak sekolahan zaman sekarang, kayaknya udah nggak cocok juga. Walaupun lumayan sih layarnya Full HD, 5 inci, dan harganya saat saya beli sekarang ini cuma 700.000. Saya nggak tahu di Shopee masih ada yang jual nggak. Saya akan cek dan saya taruh linknya di deskripsi ya, kalau misalkan masih ada yang jual. Oke, gitu hasil foto dan videonya. Gimana? Cukup nggak? Pokoknya cukup nggak cukup, cukupin aja. Karena segini aja videonya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.